Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga sehat selalu. Untuk materi kali ini yang kita bahas adalah terkait dengan ideologi di dunia dan pengaruhnya terhadap kemerdekaan di Asia dan di Afrika. Yang kita bahas ideologi besar dunia, kemudian gerakan kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Ideologi besar di dunia. Pengertian ideologi, ya. Istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani, idein, yang berarti melihat. Ideologi merupakan ilmu atau ajaran tentang gagasan dan buah pikiran. Di dalamnya terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Ideologi besar di dunia banyak mempengaruhi bangsa di dunia hingga saat ini, antara lain liberalisme, sosialisme, pan-islamisme, demokrasi, dan nasionalisme. Nah, ideologi yang kita pelajari, liberalisme, sosialisme, demokrasi, nasionalisme, pan-islamisme. Nah, yang pertama, liberalisme berasal dari bahasa Latin libertas atau dalam bahasa Inggris disebut dengan liberty yang berarti kebebasan. Sedangkan pengertian liberalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya kebebasan yang mencakup kebebasan untuk bertempat tinggal, kemerdekaan pribadi, hak untuk menentang penindasan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi dan hak milik. Perkembangan liberalisme di Inggris. Paham liberalisme di Inggris berkembang pada saat terjadi revolusi agraria dan revolusi industri. Paham ini muncul sebagai reaksi dari diterapkannya politik ekonomi merkantilisme yang berkembang luas di Eropa pada saat itu. Nah, salah satu tokoh liberalisme adalah Adam Smith. Perkembangan liberalisme di Prancis. Ini golongan terpelajar, bourgeois, dan rakyat jelata di Prancis pada waktu itu juga banyak melakukan kritik terhadap kepincangan dalam kehidupan masyarakat. Beberapa cendekiawan Prancis banyak yang mempengaruhi pemikiran rakyat Prancis melalui tulisan-tulisannya. Nah, ini salah satu tokoh ya, namanya Voltaire, seorang penganut paham rasionalisme yang banyak memberikan kritik terhadap pemerintahan Prancis. Kemudian yang kedua, paham yang kedua yaitu sosialisme. Ini berasal kata sosius yang berarti masyarakat. Sosialisme adalah paham yang bertujuan untuk membentuk kemakmuran kolektif dan membatasi kepemilikan perseorangan. Hal ini membedakan sosialisme dengan kapitalisme yang menekankan kemakmuran dari usaha individu. Sosialisme muncul sebagai reaksi dari paham liberalisme ekonomi dan kapitalisme modern yang muncul akibat revolusi industri. Nah, tokoh sosialisme di sini ada Robert Owen, Charles Fourier, Karl Marx. Kemudian yang lainnya lagi, ideologi yang lainnya adalah pan-islamisme. Ini bertujuan untuk menyatukan umat Islam sedunia. Paham ini pada mulanya berasal dari gagasan Jamaluddin al-Afghani 1839 sampai 1897. Ide pan-islamisme erat kaitannya dengan kondisi abad ke-19 yang merupakan abad kemunduran dunia Islam dan abad kemajuan bagi dunia barat yang disertai dengan penjajahan negara-negara Islam. Tokoh pan-islamisme Jamaluddin al-Afghani. Jamaluddin al-Afghani melihat betapa negeri-negeri Islam itu, terutama penguasanya, tidak menyadari bahaya campur tangan dari bangsa asing. Kemudian selanjutnya, ideologi yang selanjutnya yang keempat yaitu demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan.
Sehingga demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itulah, sistem pemerintahan demokratis adalah suatu sistem pemerintahan yang mengakui hak rakyat untuk ikut serta dalam kehidupan politik. Tokoh demokrasi ada John Locke dari Inggris. Ini gambarnya, tokoh yang bernama John Locke. Kemudian ada Montesquieu. Pemikirannya terkait dengan trias politika. Ini yang memberikan sumbangan besar bagi timbulnya revolusi Prancis yang berhasil menggulingkan kekuasaan raja yang absolut. Trias politika ini berarti politik dibagi tiga ya. Jadi ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian selanjutnya nasionalisme. Kata nasionalisme berasal dari kata nation, bahasa Inggris ya, yang berarti bangsa. Dalam bahasa Latin, kata nation berarti kelahiran kembali, suku kemudian bangsa. Sedangkan kata nasionalisme dapat diartikan sebagai semangat kebangsaan atau perasaan kebangsaan, yaitu semangat atau perasaan cinta terhadap bangsa dan tanah air. Nah, selanjutnya adalah gerakan kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia dan di Afrika. Nah, wilayah Asia Afrika merupakan wilayah yang menjadi ajang jajahan dari negara-negara barat seperti Inggris, Spanyol, Prancis, dan Belanda. Menyebarnya paham-paham seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan pan-islamisme di kawasan Asia Afrika ini mendorong munculnya gerakan nasional untuk melawan penjajahan. Paham nasionalisme merupakan paham yang penting dalam mendasari pergerakan nasional di berbagai negara di Asia dan Afrika. Gerakan nasionalisme bangsa-bangsa di Asia Afrika untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa asing antara lain terjadi di Turki, Mesir, India, dan Filipina. Nah, ini gerakan kemerdekaan di Turki. Ini latar belakangnya. Kemunduran Turki di bawah kepemimpinan Sultan menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat luas. Hal ini juga mendorong munculnya gerakan nasionalisme Turki. Nah, penyebabnya kekuasaan Turki Utsmani yang semakin merosot, adanya pengaruh ide-ide pembaruan dari revolusi Prancis dengan semboyan liberté, égalité, dan fraternité. Timbulnya kaum terpelajar yang mendapatkan pengaruh paham-paham modern seperti liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi. Bangsa-bangsa barat semakin gencar untuk merebut daerah-daerah jajahan Turki dan siap menghancurkan Turki. Tokoh gerakan Turki ini Mustafa Kemal Pasha. Nasionalisme Turki semakin tumbuh setelah negara-negara sekutu berusaha terus melemahkan Turki. Ketika kecewaan rakyat Turki semakin mempuncak, tampillah The Strongman Turki, yakni Mustafa Kemal Pasha, yang menentang sekutu dan tidak mau mengakui perjanjian Sevres yang ditandatangani oleh Sultan Turki. Kemudian selanjutnya ada gerakan kemerdekaan di Mesir. Gerakan nasionalisme Mesir juga diilhami oleh gerakan pan-islamisme yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1882 di bawah pimpinan Arabi Pasha. Rakyat Mesir melakukan pemberontakan, sementara itu setelah terjadi pemberontakan di Sudan yang berakibat terbunuhnya orang-orang Prancis dan Inggris, Prancis mengundurkan diri dari Mesir sehingga hanya Inggris saja yang menindas pemberontakan tersebut. Tokoh gerakan Mesir tadi Jamaluddin Al-Afghani. Ini tokohnya. Kemudian munculnya Unilateral Declaration of Egypt. Inggris yang tidak dapat menekan nasionalisme Mesir terpaksa mengeluarkan pernyataan Unilateral Declaration pada tanggal 28 Februari 1922. Di mana di situ Inggris mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Mesir. Inggris berhak atas 4 masalah pokok seperti berikut: mempertahankan terusan Suez,
mempergunakan daerah militer untuk operasi militer, mempertahankan Mesir terhadap agresi bangsa lain, melindungi bangsa asing di Mesir dan kepentingannya. Nah, selanjutnya adalah gerakan kemerdekaan di India. Setelah kemenangan Inggris terhadap Prancis dalam perang 7 tahun 1756 sampai 1763, imperialisme Inggris di India semakin mantap. Tokoh-tokoh yang berjasa adalah Robert Clive, Warren Hastings, Cornwallis, dan Wellesley sampai awal abad ke-19. Sebagian besar wilayah India telah jatuh ke tangan Inggris. Walaupun demikian, usaha Inggris untuk menguasai India tidaklah mudah. Inggris harus menghadapi perlawanan rakyat India. Latar belakang nasionalisme India yaitu kebudayaan Barat yang dipaksakan oleh Inggris menimbulkan reaksi penduduk India. Mereka menginginkan kembali kebudayaan asli India yang tidak kalah nilainya dengan kebudayaan Barat. Yang kedua, munculnya golongan terpelajar. Mereka memahami paham-paham baru seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme. Yang ketiga, pemberian status dominion kepada Kanada pada tahun 1867. Sehingga menimbulkan keinginan rakyat India untuk mendapatkan hal yang sama. Kemenangan Jepang terhadap Rusia pada tahun 1905, sehingga rakyat India menyadari bahwa bangsa Asia pun dapat mengalahkan bangsa Eropa. Kemudian, dalam Perang Dunia I, tentara India yang juga dilibatkan dalam pertempuran bersama dengan Eropa tidak kalah kemampuannya dengan tentara Eropa lainnya. Hal ini membangkitkan harga diri bangsa India. Hal ini untuk kedua kalinya mereka buktikan dalam Perang Dunia II. Nah, ini tokohnya salah satunya adalah Mahatma Gandhi. Berpendapat bahwa pembaruan manusia akan menimbulkan perubahan keadaan politik. Nah, gerakan-gerakan Gandhi ini ada beberapa ya. Swadesi berarti hidup dengan usaha sendiri. Swadesi adalah gerakan untuk mempergunakan produk sendiri dan tidak menggantungkan kepada produk bangsa lain. Satyagraha berarti tetap setia kepada kebenaran. Satyagraha juga dikenal sebagai gerakan non-kooperatif. Ahimsa adalah gerakan anti kekerasan yang melarang pembunuhan. Menentang sesuatu yang salah dengan kekerasan berarti melayani apa yang ditentangnya itu. Harta berarti bergabung karena adanya kejadian yang menyedihkan. Harta juga berarti tanda protes terhadap sesuatu yang dipandang tidak baik. Protes ini mereka lakukan dengan jalan tidak berbuat apa-apa atau mogok. Nah, selanjutnya kita ke tetangga Indonesia ya, Filipina. Nah, gerakan kemerdekaan di Filipina. Secara resmi, Filipina menjadi jajahan Spanyol pada tahun 1565 ketika Raja Philip II menunjuk Miguel López de Legazpi sebagai gubernur jenderal yang pertama. Pada tahun 1571, Manila dipilih sebagai ibu kota wilayah koloni. Faktor internal gerakan nasionalisme di Filipina. Yang pertama, bangsa Spanyol berhasil menyebarkan agama Katolik Roma di Filipina. Pemerintah jajahan Spanyol bertindak kolot dan kejam. Yang ketiga, selain pemerintahan sipil, terdapat pemerintahan gereja. Para penguasa gereja ini mengekang kehidupan masyarakat Filipina. Faktor eksternal, pembukaan terusan Suez pada tahun 1869 mempermudah hubungan Asia dan Eropa. Pengaruh revolusi negara-negara di Amerika Latin yang mampu memerdekakan diri dari bangsa Spanyol. Revolusi industri kedua yang ditandai dengan ditemukannya alat-alat transportasi dan komunikasi pada saat itu memperluas pemahaman masyarakat Filipina tentang penjajahan. Nah, itu sedikit materi terkait dengan ideologi besar dunia dan gerakan kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia
Afrika. Ini sedikit ringkasan ya, anak-anak. Ya, sekian ya materi dari Ibu. Ibu cukupkan sekian. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.